Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita. Sebab Dia Tuhan yang layak dipuji disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan yang senantiasa mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Yesus, terima kasih buat karya salib yang kau kerjakan bagi kami. Sehingga kami diselamatkan, kami dibenarkan, kami dilayakkan untuk terus ada dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, terima kasih karena Engkau yang terus memimpin, menuntun langkah hidup kami. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kami berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati. Siapa yang berkatakan, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati. Ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan satu hati, sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Sembahkan
Allah Maha Kudus, Allah Maha Tinggi, aku dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan. Haleluya, haleluya, kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Oh Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mulia, kami bersyukur, Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh Kudus, Kau penolong, Kau penghibur, Kau penuntun hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah baik, sungguh baik, sangat baik Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain ada Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik,
sangat baik Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, satu-satunya nama yang ajaib, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di bumi dan di surga, nama yang menyelamatkan. Kami bersyukur, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau. Kau yang selalu baik bagi kami. Selamanya Kau baik Tuhan. Semua yang terbaik yang Kau beri bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, memuji, memuliakan namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib, 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 ajaib. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau yang layak dipuji, Kau layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Terpujilah namamu, terpujilah Bapa yang baik, Yesus yang penuh kasih, Roh Kudus yang penuh kuasa,
Ketiga yang esa, kami memuji, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Engkau sanggup, Engkau mampu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Hanya di dalam-Mu kami aman, hanya di dekat-Mu kami tenang. Sebab daripada mula datangnya pertolongan kami, dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, Engkau yang menggembalakan hidup kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar menghadapi apapun. Sebab Engkau gembala yang baik. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sungguh Engkau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau serta-Mu. Amin. Dalam-Mu damai-ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku.
Haleluya, haleluya. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku, dalam-Mu damaiku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesusku. Amin. Dalam-Mu damaiku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesusku. Dalam-Mu, Yesusku. Dalam-Mu, Yesusku. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Engkau yang menuntun langkah hidup kami pada seluruh kebenaran firman. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sebab Engkau yang menggembalakan hidup kami. Dan kami menikmati damai, sejahtera, sukacita, kebenaran, dan kuasa dalam hidup kami. Kami hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami pagi ini untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya dan melakukan firman. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Bu Herianti. Baik, selamat pagi Pak Heri, Bapak Ibu semua. Suara Pagi. saya bagaimana Pak? Oke. Oke, makasih. Jadi Bapak Ibu, kita sudah sampai pada akhir dari kitab Lukas, yaitu Lukas pasal 24. Ada 4 perikop, saya bacakan untuk Bapak Ibu ya. Mari kita baca. Dengan judul perikop yang pertama adalah kebangkitan Yesus. Pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan
orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Bapak Ibu sekalian, kitab Injil ini adalah kitab yang ditulis tentang kehidupan Tuhan Yesus di muka bumi. Bapak Ibu, kita tahu ya, Bapa itu menciptakan langit dan bumi. Ya, pada zaman dulu ada em, zaman Musa itu bangsa Israel percaya kepada Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu adalah yang mereka sembah ya, yang menemui Musa di Gunung Sinai. Yang pada saat Musa menghadap kepada Allah itu, mereka bangsa Israel tidak boleh mendekat karena apa eh, cahayanya seperti api. Kalau mereka mendekat, maka bangsa Israel itu akan mati. Ya, itulah Allah Bapa yang kita sebut Bapa pada saat ini. Nah, kita juga sudah membaca tentang Injil Yesus Kristus. Jadi, siapa Yesus? Yesus itu adalah firman yang hidup menjadi manusia dan tugasnya adalah menebus umat manusia dari belenggu dosa. Ya, bukan menebus dosanya, tapi menebus manusianya ya Bapak Ibu ya, dari belenggu dosa. Nah, itulah Yesus. Jadi iman kita adalah kepada Bapa dan kepada Yesus Juru Selamat itu, kita membaca juga ini hari ini bahwa Yesus itu yang kemarin kita baca, dia mati dan dikuburkan ya. Sekarang kita baca Yesus itu bangkit. Bapak Ibu, percuma kita percaya, beriman kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus kalau Yesus itu tidak bangkit. Percuma Bapak Ibu, karena apa? Oh, iblis itu senang, Tuhannya mati, ya kan? Nah, itu. Tapi begitu Tuhan Yesus itu bangkit, wah, sudah, iblis sudah kalah Bapak Ibu. Nah, itulah iman percaya kita, ya Bapak Ibu. Kita percaya kepada Bapa. Bapa yang mana? Bapa itu Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Dan kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kita baca terusnya ya, Bapak Ibu ya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka.
sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, Bapak Ibu, ini adalah suatu kenyataan yang terjadi yang pada saat itu, pada saat Tuhan Yesus setelah memberitakan tentang kerajaan Allah, Tuhan Yesus kemudian dihukum, disalib, mati, itu menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Dan kemudian perempuan-perempuan yang mendapati kubur Tuhan Yesus kosong, itu menjadi berita yang sangat, kalau sekarang ya viral gitu ya, viral pada saat itu. Nah, ini yang lucu adalah ada murid Yesus. Di antaranya itu namanya Kleopas ya. Mereka berjalan menuju Emmaus.
Nah, mereka itu ngobrol ya, di tengah jalan ngobrol. Pada saat itu Tuhan Yesus itu mendekati mereka, kemudian bertanya, ya, Tuhan Yesus tanya kan, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Waduh, murid Yesus yang bernama Kleopas itu rasanya apa ya, jengkel gitu loh. Ah, dia tuh nggak tahu kalau yang nanya itu lakonnya gitu ya. Kan Tuhan Yesus itu ya kalau itu viral ya Tuhan Yesus lah aktornya yang dibicarakan gitu ya. Nah, mereka itu berkatanya itu seperti gini, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Gitu. Seperti Kleopas itu seperti yang paling tahu gitu ya. Padahal yang ditanya itu ya ya Tuhan, ya yang ngalamin gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah mereka menceritakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu eh, harus kita pegang Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan begini. Di ayat 25 Tuhan Yesus mengatakan begini, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bapak Ibu, memang kadang ya, karena kehidupan kita di muka bumi ini kan kita bergaul dengan banyak orang ya, banyak orang ya. Nah, kita itu, iman percaya kita itu harus tetap kita apa ya, kita refresh ya Bapak Ibu, apa ya, tetap diperbaharui setiap hari. Makanya kita baca firman Tuhan, kita ikut koram Deo ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa memelihara iman Bapak Ibu. Karena iman kita itu pada Bapa Surgawi dan kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Yesus itu disebut Tuhan nanti ya di dalam kitab-kitab para rasul dan seterusnya. Yesus itu disebut Tuhan, itu yang menyebut Yesus, menjadikan Yesus Tuhan itu Allah Bapa, bukan manusia Bapak Ibu. Jadi Yesus itu menjadi Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan bagi umat manusia. Itu yang menyatakan itu Allah Bapa Bapak Ibu, bukan kita. Nah, iman percaya kita itu hanyalah kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus yang mati dan bangkit, Bapak Ibu. Nah, nanti ada lagi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan ya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Maka akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu, di dalam hati kamu, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, itulah Bapak Ibu, kisah Tuhan Yesus ya. Itu sudah ditulis ya dalam kitab-kitab, kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, juga dalam Mazmur ya. Nah, itu diingatkan lagi oleh Tuhan kepada murid-muridnya, Bapak Ibu. Kita adalah juga murid Tuhan Yesus. Jadi kita juga harus mengingat kitab-kitab yang telah ditulis oleh Musa, kitab para nabi, ya, kitab Mazmur, bahwa Yesus itulah juru selamat, Tuhan dan juru selamat. Nah, dikatakan murid-muridnya itu adalah saksi dari semuanya ini. Karena mereka melihat ya, mereka mengalami sendiri Tuhan Yesus. Tapi ada firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang percaya walaupun tidak melihat. Kita percaya Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa Bapa mengutus Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat, mati di kayu salib, dan bangkit. Nah, kemudian dikatakan di ayat 49, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu maksudnya adalah akan dicurahkan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan. Roh Kudus itu roh yang dikatakan roh yang berkuasa, roh yang lebih besar dari roh apapun di muka bumi ini, dan roh itu adalah roh yang berkuasa dari tempat tinggi, dari sorga, Bapak Ibu. Nah, itulah iman percaya Kristiani, iman percaya orang yang percaya kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak memelihara iman kita, ya, ada penyesat-penyesat Bapak Ibu ya. Penyesat-penyesat itu Bapak Ibu sekarang lebih gencar lagi. Dia masuk ke dalam gereja-gereja Bapak Ibu ya. Ada 5 gereja Bapak Ibu yang diberitakan di Indonesia, juga ada yang menyesatkan ya. Nah, kita harus tetap memegang iman Bapak Ibu ya. Kita harus percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit, dan kepada persekutuan Roh Kudus. Itulah iman kita Bapak Ibu ya. Jangan kita mudah disesatkan oleh kepercayaan yang tidak mengingat percaya yang tiga. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah pribadi tiga tapi esa, yang orang menyebutkan Tritunggal, Bapak Ibu ya. Nah, perikop ketiga, terakhir ya, keempat ya, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah uh,
kitab Lukas pasal 24 ya Bapak Ibu. Sangat detail ya mengenai kebangkitan Tuhan, janji Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus dan kenaikan Tuhan ke surga. Saya kira itu yang bisa saya bagikan Pak Heri. Saya kembalikan. Terima kasih. Puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti buat sharing firman Tuhan yang jelas dan detail. Karena memang kita harus percaya betul Allah itu Esa, Ehad bahasa Ibraninya. Tapi kata Ehad itu bermakna majemuk, bukan tunggal. Dan kalau kita membaca keseluruhan Alkitab, bahkan yang sudah dirangkum dalam pengakuan iman rasuli, yang tadi juga sudah sempat disinggung oleh Ibu Mirianti, kita percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga, dan percaya kepada Roh Kudus. Nah, karena memang Allah kita Allah Tritunggal. Bahkan dari sejak kitab Kejadian, penciptaan kita tahu Bapa yang berfirman dan firman itu adalah Yesus dan kuasa Allah yang mengerjakan sehingga apa yang dikatakan Bapa oleh firman itu jadi dan itulah Allah kita Tritunggal. Bahkan di ayat 27-28-nya dengan jelas katakan marilah kita Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan sepanjang perjalanan di dalam perjanjian lama, terus kemudian dipertegas di perjanjian baru. Ketika Yesus dibaptis, maka Bapa berbicara, inilah anak yang kukasihi, kepada aku berkenan, dan kemudian turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Nah, bahkan di dalam karya keselamatan yang kita terima, kita nggak bisa menyangkal karya Tritunggal ini. Karena Bapa yang memberikan Yesus, Yesus yang mati di kayu salib mencurahkan darahnya, dan karya Roh Kuduslah yang menjamah hati kita waktu kita mendengar Injil itu, dan oleh hanya karena Roh Kuduslah kita bisa mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Makanya saya pernah jelaskan, apa itu dosa menghujat Roh Kudus, sehingga dosa itu tidak diampuni, dan itu satu-satunya dosa yang tidak akan mungkin diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus seperti saya katakan bukan mengejek Roh Kudus, tapi tidak mau menerima karya Roh Kudus untuk membuat kita percaya kepada karya salib yang adalah pemberian Bapa. Nah, jadi Allah kita Tritunggal, itu clear, jelas, harus kita pegang teguh. Bapak-bapak gereja dari awal sudah merangkumkannya dalam pengakuan iman rasuli. Bahkan satu-satunya ilustrasi yang saya selalu berikan, saya tidak pernah memakai ilustrasi yang lain untuk Allah Tritunggal. Kejadian katakan, baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Nah, manusia itu Tritunggal juga Bapak Ibu. Manusia itu tunggal tapi majemuk. Karena manusia itu kan makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Roh bukan jiwa, jiwa bukan tubuh, tubuh bukan roh. Tapi ketiganya nggak boleh terpisah. Kalau salah satunya saja nggak ada, itu bukan manusia namanya. Kalau nggak punya tubuh, yaitu hantu. Seperti Yesus tadi katakan, kalau hantu itu nggak punya tulang, nggak punya daging, nah jelas nggak punya tubuh. Makanya kalaupun nanti waktu kita diubahkan, kita ini bukan seperti roh gentayangan, tapi kita tubuh kemuliaan. Nanti di kekekalan Bapak Ibu ya. Makanya masih bisa makan ikan goreng, masih bisa makan. Jadi jangan bayangkan nanti di surga. Kan orang selalu ngomong mati, kalau percaya Yesus mati masuk surga. Wahyu nggak ngomong gitu, Alkitab juga nggak ngomong gitu. Kalau bicara soal menikmati surga itu sekarang, datanglah kerajaanmu, kerajaan surga itu di bumi seperti di surga. Kita sekarang menikmati suasana surga kalau kita hidup dalam kebenaran firman. Nanti itu kita masuk langit baru dan bumi baru. Seperti Tuhan pada mulai menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, bumi yang penuh kemuliaan dan bumi yang indah itu yang sekarang sudah dirusak oleh manusia ini. Nah, Tuhan akan ciptakan lagi langit dan
bumi baru, dan kita akan tinggal di situ seperti sekarang ini, roh, jiwa, tubuh, tapi tubuh kemuliaan yang nggak dibatasi oleh ruang dan waktu lagi dalam kekekalan, Bapak Ibu. Oke, itu sisi yang lain lah ya. Tapi secara khusus saya menjelaskan Tritunggal Allah. Nah, manusia itu diciptakan gambar dan rupa Allah ya, Tritunggal. Nah, kalau cuma ada tubuh dan roh nggak punya jiwa, itu ODGJ, itu nggak sempurna, bukan manusia yang sempurna. Nah, apalagi kalau nggak ada rohnya, itu bukan manusia, mayat. Kalau bahasa Ibu Mirianti, bukan disebut manusia, tapi itu. Ya kan? Kalau sudah mati di ilmu kedokteran kan, para calon-calon dokter itu kasih tahu, itu, pegang itu ya. Karena ya itu sudah jadi benda mati. Jadi itu bukan manusia itu. Itu bahasa kedokteran yang saya pernah dengar di Ibu Mirianti katakan, yang disampaikan. Makanya calon-calon dokter itu nggak takut lagi kalau pegang mayat, karena itu cuma itu, bukan manusia, itu benda. Nah, jadi kita harus percaya Tritunggal itu kebenaran. Dan kita manusia itu Tritunggal karena kita ini gambar dan rupa Allah. Nah, di dalam seluruh karya dalam Alkitab, baik karya penciptaan, karya keselamatan, Tritunggal Allah turut bekerja. Jadi makanya ada pengajaran sekarang cuma ditunggal, wah itu dianggap bidat, sesat itu. Karena kebenaran firman Tuhan Alkitab jelas menjelaskan Allah kita itu Tritunggal, yaitu Bapa, Yesus, anak yang adalah firman menjadi daging, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu parakletos. Artinya oknum pengganti yang memiliki kekuatan, kuasa, kemampuan yang sama dengan yang digantikan. Ya karena memang mereka sehakikat. Bapa, Anak, Roh Kudus, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih hebat. Mereka sama, punya peranan yang berbeda. Sama, tubuh, jiwa, dan roh mana yang lebih tinggi? Nggak ada. Sama, itu satu kesatuan, tapi punya peran yang berbeda-beda. Nah, jadi bersyukur kalau hari ini kita bisa menjadi orang yang percaya kepada Yesus, ya kita bersyukur karena Bapa yang memberikan Yesus. Kita bersyukur kepada Yesus yang mau mati mencurahkan darahnya untuk menebus hidup kita, menghapus dosa kita, dan bangkit naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan itu mungkin terjadi karena Roh Kudus yang menjamah hati kita, dan kita menerima karya jamahan Roh Kudus sehingga kita bisa mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan mau disesatkan oleh pengajaran apapun. Tritunggal Allah itu harus kita pegang teguh karena itu kebenaran. Oke, terima kasih Bu Mirianti, itu saja yang ingin saya tambahkan. Silakan nanti Acin yang berdoa hari ini ya. Nanti akan ditutup oleh Ibu Ya, ya. Mirianti. Oke, silakan. Mari kita bersatu dalam doa pagi ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat pagi indah yang Tuhan, kami telah memuji, menyembah-Mu Tuhan, biar itu semua boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan yang menguatkan kami Tuhan, biarlah itu terus menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dan juga Tuhan buat Ibu Merianti yang telah bagikan kebenaran-Mu Tuhan, bila Tuhan memberkati, Tuhan menyertai hidupnya terus Tuhan dalam kehidupannya Tuhan sebagai dokter ya Tuhan. Pakai terus Tuhan tangannya Tuhan buat membawa jiwa-jiwa datang pada Engkau dan percaya pada Engkau Tuhan. Berkati oleh Ibu Merianti dan Pak Siregar Tuhan, kami serahkan dalam kasih-Mu Tuhan. Selalu sertai dalam setiap langkah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga Bapa, kami juga terus berdoa Tuhan buat Pak Ongko ya Tuhan. Biarlah Tuhan di hari-hari Tuhan ya Tuhan, biar Tuhan terus memberikan kesehatan Tuhan. Eh, Tuhan memberikan kekuatan Tuhan dalam dia menjalani hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Pak Ongko ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus lingkupi dia Tuhan dengan hati yang damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan juga Tuhan kami terus mendoakan Tuhan buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Kami bila Tuhan berikan kekuatan kepada dia ya Tuhan. Setiap apapun yang dia lakukan Tuhan, termasuk kemoterapi Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hati yang damai sejahtera Tuhan untuk melakukan semuanya Tuhan. Tuhan perempuan permudah setiap proses yang dilakukan Tuhan terhadap kemoterapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ibu Dorcas ke dalam tangan kasih-Mu dan pimpinan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan
buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau melepaskan berkat buat bangsa Indonesia, berkat damai sejahtera Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Dan juga Tuhan setiap pemimpin ada, Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat Tuhan mereka dalam mengambil setiap keputusan Tuhan. Roh yang takut akan Engkau ya Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia Tuhan, sehingga boleh membawa kesejahteraan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami serahkan negara Indonesia Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu juga Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih kalau sampai dengan saat ini Tuhan masih menunjukkan kasih setiamu, pemeliharaanmu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengar akan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan terus berkata-kata dalam hati kami, meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih juga untuk semua yang hadir dalam Koram Deo ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam segala aktivitas yang kami lakukan, Bapak. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan kami dengan Roh Kudus senantiasa selalu ada pada kami dan menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya, amin. Oke, satu lagi Bapak Ibu, jangan putus asa dan kecewa. Seperti Kleopas, karena itu akan menutup mata rohani kita untuk gak bisa lihat Tuhan. Tapi teruslah hidup dengan memandang kepada Tuhan, selalu ada pengharapan dan pertolongan dari Tuhan. Oke, semangat pagi, selamat aktivitas, Amin. Tuhan Ya, berkati. Terima kasih untuk Ibu Mirianti. ya, terima kasih. Sampai Ini ketemu hari besok Bapak Ibu ya.